Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali sore hari ini kita mau datang persembahkan hidup kita, pujian kita hanya bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia ajaib, Dia luar biasa. Dan saya percaya Tuhan senang ketika kita memuji Dia. Oleh sebab itu sore hari ini mari bawa hidupmu, hatimu, suaramu, persembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang besar, dahsyat dan perkasa. Kami percaya Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kau Allah yang besar, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau sanggup Tuhan memberkati hidup kami. Memberikan sukacita yang baru, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi tercurah atas hidup kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak dan meninggikan Engkau. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Dengan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Syukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Engkau Tuhan yang besar, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Mari dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan. Memuji nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan
biasa. Amin. Amin. Haleluya. Dan setiap lutut pasti satu saat akan bertelut. Dan setiap lidah mengaku dialah Tuhan, dialah Raja, keselamatan kita. Dia layak untuk ditinggikan. Mari setiap umat Tuhan, setiap hari dalam hidupmu katakan dia besar. Dia luar biasa besar. Haleluya. Yes. Thank you God. Semesta alam dan yang bernafas menyembahmu. Surga bumi sembah, kudus kudus kau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tahtamu yang kudus. Engkau besar, agung namamu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung namamu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Semesta alam dan yang bernafas menyembahmu.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh ada di dalam ibadah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Biar setiap kami terus dijamah dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir baik kami di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami beribadah Tuhan. Jamah kami Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore hari ini kita masih melanjutkan seri Injil Yohanes yang saya kasih judul Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Sepanjang pelajaran dari Injil Yohanes kita akan menemukan aspek-aspek bagaimana kita memiliki Yesus yang bukan hanya manusia, tapi dia juga adalah Allah yang sejati. Dan sore ini saudara-saudara, judul PA saya kasih judul Doro atau Kacung. Doro atau Kacung. Nama saya Sundoro, Bapak Ibu. Saya pernah tanya kepada ayah saya waktu saya masih kecil, kenapa nama saya kok dikasih nama Sundoro? Lalu ayah saya menjelaskan, yang pertama beliau bilang, ini adalah nama salah satu pangeran dari kerajaan Mataram yang lalu. Yang kedua, artinya baik, dia bilang. Saya tanya, apa artinya Sundoro? Ayah saya bilang, Sundoro itu dari dua kata, Su sama Doro. Doro itu artinya adalah Tuan. Su itu baik, lebih. Oh, saya berkata, kalau begitu baik sekali ya artinya. Sundoro, Tuan yang baik, bos yang baik. Jadi Bapak Ibu, kita belajar sore hari ini, judul ini punya arti tuan, bos, atau pembantu. Kacung itu adalah pembantu, jongos. Dan ini penting sekali untuk kita pahami. Tujuan khotbah atau PA sore hari ini adalah kita harus melayani Yesus yang adalah Allah dan manusia sejati. Itu dengan benar. Salah satunya adalah kita harus membangun sikap bukan sebagai Doro atau sebagai bos, sebagai tuan, tapi sebagai kacung, sebagai pembantu, sebagai hamba, sebagai hal yang berkaitan dengan melayani dengan benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, salah satu hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis adalah dia betul-betul bersikap sebagai kacung, sebagai pembantu, sebagai jongos, hanya sebagai orang yang diperintah saja. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Pada waktu Yohanes ditanya oleh utusan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu ini siapa? Lalu ada dialog, akhirnya ditanya, siapa? Aku bukan Mesias. Lalu siapa kamu? Kemudian dia bilang, aku adalah suara orang. Bahkan Yohanes tidak menyebut dirinya sebagai seorang pribadi, hanya suara. Betul-betul begitu merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak menganggap dia seseorang yang punya status, punya kedudukan. Padahal Yohanes adalah seorang nabi. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan nabi yang terbesar dari segala nabi yang lain. Tapi pada waktu dia ditanya, siapa kamu?
Mesias bukan. Lalu siapa? Lalu dia bilang, aku hanya suara. Bahkan dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang pribadi. Dan itu juga dinyatakan oleh pernyataannya dalam Yohanes 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, di dalam budaya Yahudi waktu itu, pada zaman itu, membuka sepatu atau tali sepatu dari rabi atau guru, itu adalah perbuatan yang hina, yang tidak dilakukan oleh murid terhadap gurunya. Banyak hal murid harus melakukan, membantu ini, membantu itu, macam-macam. Tapi untuk buka tali kasut itu bukan kewajiban murid. Yang melakukan itu biasanya adalah budak. Tapi saudara perhatikan di sini, Yohanes berkata, bahkan membuka tali kasut pun, bayangkan, berarti apa artinya? Yohanes memposisikan dirinya bahkan lebih rendah dari budak. Bukan hanya sebagai murid, bukan hanya sebagai budak, tapi lebih rendah. Karena dia bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memiliki kehidupan melayani sebagai anak Tuhan. Kita perlu punya sikap terhadap Tuhan. Kalau kita percaya Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Kita harus terus memiliki sikap hidup mengosongkan diri. Ini harus terus ada dan kita jaga. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kalau kita percaya Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Model atau sikap ini itu bukan hanya ada di dalam diri Yohanes Pembaptis terhadap Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun memberikan contoh tentang bagaimana dia juga mengosongkan dirinya. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia dikatakan mengosongkan diri. Pengosongkan dirinya bukan hanya turun dari derajat Allah menjadi manusia dan tidak meninggalkan kealahnya, mengosongkan diri, tapi dikatakan dalam ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati, taat sampai mati, matinya di atas kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan seperti halnya dengan Yohanes Pembaptis, bahwa betapa penting seseorang harus memiliki cara hidup seperti seorang kacung yang menganggap dirinya itu tidak ada apa-apanya. Rasul Paulus juga seorang rasul yang besar. Dia menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa dia juga tidak ada apa-apanya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7, Paulus berkata, Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus memberitahukan dirinya, hidupnya. Walaupun melalui Paulus Tuhan telah pakai begitu banyak hal yang luar biasa. Dia menulis buku-buku dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hampir separuh dia yang menulis, atau boleh dikatakan lebih dari separuh juga bisa. Tapi dia bilang, kami hanya bejana tanah liat. Apa artinya
bejana tanah liat. Tidak ada harganya. Itulah anggapan dan kesadaran Paulus. Kalau kita pelajari dalam perjanjian lama pun kita menemukan saleh-saleh Tuhan yang dipakai Tuhan. Memiliki cara hidup yang sama. Salah satunya Daud. Dia raja, dia sangat luar biasa, tapi dia menyatakan tentang dirinya siapa. Kalau kita baca dalam Mazmur 103 ayat 14 sampai 16 dikatakan. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Daud berkata, sebab dia tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Raja Daud seorang raja yang memiliki semuanya. Kekayaan dia punya, kekuasaan dia punya, kepopuleran dia punya. Tapi dia memposisikan dirinya, dia ingat, saya, aku, kita hanya debu. Kalau dibandingkan Tuhan. Saudara, kita perlu sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, tetap menjaga cara hidup bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ini penting sekali. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa yang saya sebut mengalami jebakan doro atau jebakan tuan. Ini justru yang dikembangkan, ditawarkan. Salah satu godaan percobaan yang kadang-kadang orang berpikir ini bukan percobaan. Orang seringkali kan menganggap penderitaan, percobaan, tantangan itu apa? Kalau mengalami aniaya, kesulitan-kesulitan, nah itu tantangan. Tapi Bapak Ibu, kita perlu belajar juga ada jebakan doro yang saya sebut jebakan doro, yaitu apa? Di mana justru iblis memberikan satu situasi kondisi yang nyaman, enak. Dan ini sudah dilakukan oleh iblis pada waktu dia mencobai Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis bukan dengan hal-hal yang sifatnya menyakiti, menghantam, memukul, tapi justru menawarkan dengan tadi kenyamanan, kekuasaan, itu yang justru ditawarkan, kepopuleran. Nah ini justru kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, perlu berhati-hati. Karena ini lawan dari sikap kacung tadi, sikap mengosongkan diri. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, Yohanes juga mengatakan dalam ayat 15 sampai 17 dikatakan,
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah justru salah satu strategi iblis yang harus kita hadapi di dunia modern. Karena semua hal yang berkaitan dengan modern sekarang ukurannya apa? Materi. Dunia kita sudah menjadi dunia materialisme. Sehingga apa? Ini yang justru terjadi Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan pelayan, kehidupan gereja yang tadinya bercap kesederhanaan, kemiskinan, tidak ada yang namanya kepopuleran. Tapi justru sekarang begitu luar biasa. Apalagi ditambah dengan era medsos. Orang bisa aja. Bahaya flexing, pamer. Dan ini bukan hanya untuk kalangan artis yang memang kerjanya, profesinya perlu untuk hal itu. Tapi juga terjadi dalam kehidupan gereja, anak Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang teman hamba Tuhan dari Jakarta. Dia menceritakan, waduh sekarang ini di Jakarta dia bilang, ya tentu tidak semua ya kan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tadinya begitu sederhana, begitu rendah hati. Tapi karena sekarang dipakai Tuhan, sudah mulai cara hidupnya berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, dan khususnya juga pelayan Tuhan, kita harus waspada dengan jebakan Doro tadi. Yaitu apa? Jebakan kekuasaan. Seperti Tuhan Yesus dipancing untuk menyatakan kuasa. Iblis berkata, coba kalau memang kamu anak Allah, rubah ini batu jadi roti. Itu menunjukkan saya bisa. Lalu apalagi populer. Kalau dibawa ke hubungan bait Allah, loncat ke bawah. Bukankah kalau nanti, apalagi kalau sekarang misalnya, ada orang loncat dari atas, kemudian enggak mati, wah langsung viral, bukan? Tapi bukan hanya ditawarkan kemasyuran, kekayaan, kekuasaan yang menyeluruh. Iblis membawa ke atas bukit lalu berkata, lihat ini dunia begitu mewah, ini tak kasih untuk kamu, kalau kamu mau menyembah aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan perlu menjaga. Karena faktanya banyak orang jatuh, bahkan hamba Tuhan yang berkaliber nasional atau internasional. Jatuh bukan karena dianiaya, dimasukkan penjara atau dihukum yang sedemikian berat. Tapi justru pada waktu mengalami semua hal yang disebut dengan kepopuleran, kekayaan, kesuksesan, jatuh. Faktanya demikian. Sudah bukan rahasia lagi. Begitu banyak hal yang terjadi. Mengapa? Saya yakin salah satunya karena kita mulai meninggalkan sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang juga ditunjukkan dalam kehidupan keteladanan Yohanes Pembaptis. Meskipun dia begitu luar biasa. Dia adalah nabi terbesar. Dia punya roh Elia. Bahkan dia menjadi pendahulunya Mesias. Tapi dia tetap berkata, aku hanya suara. Bahkan aku buka tali kasutnya pun kau tidak layak. Ini perlu tetap kita jaga Bapak Ibu, saudara-saudara. Di tengah-tengah kemajuan, kemewahan, kehebatan, tetap kita harus jaga. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Nah kalau kita pelajari dalam kehidupan Yohanes, mengapa
Yohanes Pembaptis, dia bisa tetap memiliki sikap hidup sebagai kacung, sebagai hamba yang tidak ada artinya. Karena ini saudara-saudara, ini juga mempengaruhi yang saya sebut aku atau Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis pada waktu dia membaptis begitu banyak orang bertobat. Kalau sekarang dia mungkin ya seperti hanya dengan Tuhan sudah berkata, nabi yang terbesar itu Yohanes. Waktu dia melayani begitu banyak orang bertobat, semuanya datang untuk dibaptis. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mulai muncul pada waktunya, semua dikatakan malah pindah. Murid-muridnya bilang, loh ini semua datang kepada Tuhan, kepada yang orang itu yang justru dibaptis. Lalu Yohanes menceritakan dan salah satunya dia berkata, biar dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini kuncinya kenapa Yohanes Pembaptis bisa memiliki tetap sikap hamba, kerendahan hati, menjadi seperti tidak ada apa-apanya. Karena dia memiliki satu keyakinan tentang apa yang namanya melayani. Yaitu apa? Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 26 dikatakan, Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. semua orang pergi kepadanya. Ia harus makin besar. Salah satunya semua orang pergi kepadanya. Arahnya kepada Yesus. Bukan kepada diri Yohanes. Kalau dia mungkin merasa dirinya sukses, melayani, banyak orang bertobat dari pelayanannya. Wah, dia akan merasa ini jemaatku, ini hasil pelayananku. Lalu ada saingan. Biasanya kan manusiawi kita akan, waduh, lu kok pindah semuanya ke sana. Tapi Yohanes tidak terpengaruh dengan hal itu. Kenapa? Dia berkata, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Saudara-saudara, kalau kita baca di sini ada kata harus 2 kali. Harus makin besar, harus makin kecil. Ini artinya apa? Bukan hanya sekedar pilihan, tapi harus ada dalam hidup pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan. Kata harus di sini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kata ini juga kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 4 ayat 4, adalah menegaskan secara kuat tentang bagaimana Yohanes mengerti siapa sebenarnya dirinya. Yang hanya pendahulu, bukan siapa-siapa. Yesus itu lebih penting. Juga kata harus itu bicara tentang apa? Keharusan ilahi. Di mana kita harus memuliakan Kristus sebagai Mesias. Harus. Tidak bisa tidak. Kita harus jadikan Yesus itu sebagai fokus, pusat. Ini harus, saudara-saudara. Maka dari itu, pada waktu seseorang memiliki keyakinan ini, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Orang itu akan apa? Dia pasti memiliki kesadaran diri bahwa pusat hidup pelayanannya adalah Tuhan Yesus. Bukan dirinya. Makanya kalau orang berkata dia harus makin besar, aku harus makin kecil, kita harus bertumbuh. Dari seorang yang egosentris, semua pusatnya kepada diri, menjadi Kristus sentris. Menjadikan Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Sehingga itu bisa dilihat dari ujian-ujian hidup kita.
Bagaimana kalau kita melayani? Apakah kita melayani untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Saya pernah kenal dengan seorang pemain musik. Dia sangat jago dalam main piano terutama. Bahkan dia pernah belajar di Perancis dalam salah satu sekolah musik yang cukup terkenal di sana. Memang permainannya luar biasa. Dia melayani di gereja sebagai pengiring paduan suara di gerejanya. Tapi Bapak Ibu, orang ini itu melayani memang karena dia main musik, mengarangi paduan suara, bahkan dalam beberapa kesempatan dia mengarang lagu dan lagunya cukup baik. Tapi orang Jawa bilang pelayanannya itu angot-angotan. Kadang melayani rajin sebulan, 2 bulan, tapi kadang-kadang tidak melayani. Nanti muncul lagi, melayani lagi. Pernah ditanya, ditegur, loh kamu kok seperti itu? Iya, aku pokoknya kalau senang melayani aku mau. Itu yang pertama. Lalu kadang-kadang ditanya lagi, loh kok kamu nggak mau? Aku nggak suka dengan pelatihnya. Kebetulan pelatihnya kadang-kadang kan ganti. Aku nggak suka dengan pelatihnya. Karena aku nggak suka, aku nggak mau. Jadi pelayanan itu kan sebenarnya kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk orang lain. Tapi sebenarnya dirinya inilah yang jadi patokan. Aku nggak suka, aku nggak seneng. Itu bukan melayani Tuhan, tapi sebenarnya melayani diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang melayani, misalnya jadi panitia apa, panitia ini. Ya memang kalau melayani kan tidak digaji. Ada orang bilang, aku nggak mau jadi panitia lagi. Loh kenapa? Sudah nggak digaji, dipisu-pisui. Nggak mau lagi. Mungkin ada yang lain lebih ekstrim berkata, aku nggak mau gereja-gereja lagi. Apa? Aku sudah melakukan yang baik, yang benar. Masih salahkan ini. Lain sama itu. Kalau full timer kan digaji. Ada yang begitu Bapak Ibu. Apakah pernyataan-pernyataan orang-orang ini tepat? Kalau benar-benar kita melayani Tuhan, Tuhan itu menjadi fokus kita. Apapun yang terjadi dengan kita, itu bukan hal yang utama. Makanya waktu Yohanes berkata, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Artinya apa? Okelah, seperti hanya dengan anak-anak. Apa perbedaan anak-anak dengan orang dewasa yang baik dan normal? Anak-anak itu cenderung egois. Semua senang diri. Kalau punya mainan harus semua dia. Gak boleh yang lain. Tapi kalau dia sudah bertumbuh dewasa, dia akan sadar. Dia juga perlu membagi kepada orang lain. Bahkan mulai memberikan banyak kepada orang lain. Nah itulah juga harus menjadi model pelayanan kita. Model pengikutan kita kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, mungkin waktu kita datang pertama-tama ke gereja, kita akan diperhatikan, dikunjungi, didoakan. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, kita harus berubah dari pikiran seperti itu. Dari ego, dari dilayani menjadi melayani. Artinya apa? Artinya kita harus berani memberi. Terutama juga kalau kita melayani Tuhan, fokusnya adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan hal yang penting. Bukan karena kita senang ini, wah saya kok gak dipuji, gak dikasih terima kasih. Nah ini artinya apa? Kita masih yang besar kita, Tuhannya kecil. Kita harus berubah. Seperti Yohanes berkata, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Maka kita perlu tetap menjaga apa? Hidup sederhana. Yohanes di dalam Matius 3 ayat 4
dikatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. ya pakaiannya itu aja. Pakaian kulit, saya tidak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan tentang berapa banyak jubahnya dari kulit itu. Mungkin bisa saja lebih dari satu, tapi pasti tidak banyak. Mungkin hanya 2, hanya 3, modelnya juga sama. Makanannya tiap kali hanya madu dan belalang. Sebuah bentuk makanan yang sangat sederhana sekali. Tapi itulah Yohanes, meskipun dia sangat luar biasa dalam pelayanan, tetap dia menjaga kesederhanaan. Kita juga perlu menjaga hidup kita, apalagi kalau kita mulai dipakai Tuhan, dipercaya dengan banyak hal. Cara hidup sederhana. Makanya sikap cukup itu penting sekali. Kalau kita melayani yang salah, artinya semua ke kita, bukan kita berkata dia harus makin besar, tapi kita harus makin besar, dia makin kecil. Artinya itu egois. Artinya itu sedang memusatkan hidup pada diri kita. Nah, pelayanan yang seperti itu bahaya. Atau pengikutan kita kalau yang seperti ini modelnya bahaya. Kenapa? Karena pelayanan yang egosentris, berpusatkan pada diri, itu akan menghadapi yang pertama, bahaya kesombongan. Lo lihat, kalau nggak ada aku, bubar itu. Semua aku. Kadang-kadang kan ini bisa terjadi. Entah kita sebagai hamba Tuhan yang mungkin punya peran penting, strategis, sebagai pelayan Tuhan, atau dalam posisi kita bilang, lihat, siapa coba? Kalau enggak aku, enggak akan jalan, bubar. Kita perlu belajar dari Yohanes. Dia harus makin besar. Yesus, kalau kita bisa dipakai Tuhan, semuanya baik, maju. Itu bukan karena kita. Makanya orang yang egosentris bukan hanya sombong, biasanya melayani karena memuaskan tuntutan ambisi pribadinya. Menjadi seorang ambisius. Sehingga apa? Bahayanya kalau seperti ini lalu menjadi kultus individu. Beberapa waktu lalu kan cukup gencar pengajar tentang sebagai anak raja. Sehingga berkaitan dengan itu orang lalu berpikir dan ini kayak ada kaitan dengan teologi kemakmuran. Orang Kristen itu harus kaya, harus hebat. Kan anak raja. Memang Bapak Ibu, kita itu akan diplot menjadi raja-raja, tapi bukan sekarang. Seperti halnya dengan Yesus. Dia jelas Allah, manusia sejati. Tapi kemuliaan, kemegahannya sebagai Allah, itu tidak dia alami waktu dia menjadi manusia melayani selama kurang lebih 3 tahun. Dia betul-betul menunjukkan dia adalah hamba yang melayani. Bahkan dia melayani murid-murid dengan membasuh kaki untuk menunjukkan ini loh, aku datang seperti ini. Walaupun dia adalah raja di atas segala raja. Kita juga demikian Bapak Ibu, jangan sampai kita, oh saya anak raja. Apalagi misalnya kalau sebagai hamba Tuhan kita dipakai Tuhan lalu mobilnya harus mobil ini, tidak boleh ini. Dan aduh, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi kultus individu. Sehingga apa? Kalau kita mulai melayani, berfokus pada diri sendiri, ego kita yang jadi pusat. Kita bukan memuliakan Tuhan. Kita akan memuliakan diri kita. Tesnya apa? Ya tadi itu. Kalau kita dikecewakan, kalau kita tidak dihormati, kita tidak dikasih
apa yang harusnya kita terima sebagai seorang yang perlu dihormati. Bagaimana sikap kita? Kamu nggak tahu ya saya siapa ya? Nah ini perlu kita jaga. Kita perlu jaga. Maka dari itu Paulus dalam hidupnya, dia berkata kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus mengerti saudara-saudara bahayanya apa? Waktu mulai di dalam posisi yang tinggi, mulia, masyhur, punya banyak hal. Makanya Paulus berkata, supaya aku tidak meninggikan diri, Tuhan memberi duri dalam daging. Bahkan dia bilang, aku sudah minta 3 kali, apapun bentuknya dari yang namanya duri dalam daging. Jelas untuk mengingatkan Paulus, walau bagaimanapun Tuhan sudah memberikan kemuliaan, kepercayaan yang luar biasa, Paulus tetap harus diingatkan dia bukan siapa-siapa. Makanya dia bilang cukuplah kasih karuniamu bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sehingga kalau kita baca dalam ayat 10, Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab dikatakan jika aku lemah maka aku kuat. Kesombongan, merasa dirinya hebat, semuanya bisa, itu membahayakan. Makanya Paulus berkata dia rela meskipun ada duri dalam daging. Sebagai seorang rasul besar, tapi dia terima itu kenapa? Karena dia berkata kalau aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu, kita perlu memiliki kehidupan menjadi pengikut dan juga melayani dengan keyakinan ini. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kurang. Sehingga kita bisa jaga cara hidup sederhana, mengosongkan diri. Itu terus ada. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya melayani. Kita menjadi pengikut Tuhan, berhasil, sukses, itu karena Tuhan. Maka dari itu seperti halnya dengan Yohanes, kita perlu belajar dalam hidup kita, kita percaya yang namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan itu campur dalam setiap aspek hidup kita. Rasul Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Pada waktu murid-muridnya komplain tentang dia, lalu tentang Yesus, salah satunya Yohanes berkata, kalau tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kuncinya adalah Tuhan. Allah dengan kedaulatannya menentukan setiap hal yang menjadi kehendaknya. Terutama dalam kaitan dengan rencana penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu percaya dalam setiap aspek hidup kita, apalagi dalam kaitan dengan gereja, kaitannya dengan pelayanan, kaitannya dengan Tuhan. Kalau sesuatu itu bisa terjadi, bertumbuh menjadi besar, itu semua juga karena Tuhan. Ada kuasa,
Allah adalah Allah yang berdaulat. Kalau kita baca dalam Yohanes 19 ayat 11a pun, Tuhan Yesus berkata, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. iya, waktu Tuhan Yesus ditangkap, diperhadapkan kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus waktu itu menjadi hakim bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Bukan karena kehebatan, karena kuasa dari Pilatus atau mungkin orang Yahudi. Karena Allah memang sudah mengaturnya seperti itu. Kalau Allah yang di atas tidak memberikan kuasa, gak bisa. Kalau kita baca dalam Ulangan 32 ayat 39 sampai 40 dikatakan, Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. ya, saudara, Allah adalah Allah yang berdaulat. Kalau dia mau, dia akan nyatakan dan kerjakan. Kalau dia ingin meremukkan, pasti remuk. Kalau dia mau mematikan, pasti mati. Tapi sebaliknya Tuhan mau hidupkan, hidup. Kuasa itu ada yang di atas. Juga berkaitan dengan pertumbuhan gereja pun kita harus percaya seperti halnya dengan Yohanes. Waktu itu kan murid-murid berkata, waduh, semua orang pergi ke orang itu yang malah dibaptis itu. Yohanes bilang, kalau tidak ada kuasa dari atas, kita mau dapat nggak bisa. Pertumbuhan gereja juga itu adalah kuasa dari Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. ya, Allah yang memberi pertumbuhan. Juga dalam Kisah Rasul 9 ayat 31 dikatakan, Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. jumlahnya makin besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pertumbuhan gereja, pengembangan pelayanan, dan tentunya juga dalam kaitan dengan pengembangan pekerjaan kita harus tahu Allah itu punya kuasa. Kalau dia mau, dia akan kerjakan. Maka dari itu setiap kita yang melayani, baik kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita harus tetap terus menjaga. Orientasi kitanya adalah Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, gereja akan bertumbuh. Kalau Tuhan bekerja, pekerjaan akan bertambah. Kalau Tuhan bekerja, bahkan yang mati bisa hidup, yang sakit bisa sembuh, yang jalan buntu bisa ada jalan keluar. Seperti itu Allah waktu menyatakan mujizat untuk bangsa Israel, mereka berjalan di padang gurun, mentok dengan laut merah, mereka bingung. Lalu dengan kuasa Tuhan, Musa menyatakan, memukul tongkat itu dan dikatakan laut itu terbelah. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Maka dari itu yang perlu kita lakukan kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar
untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Kolose. Yang didoakan apa? Supaya mereka mengetahui, dikatakan, kamu menerima segala hikmat dan pengertian benar. Untuk apa? Mengetahui kehendak Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan. Pada waktu Tuhan ingin mengerjakan, dan itu yang kita jalankan, maka dikatakan apa? Kamu layak di hadapannya, berkenan dalam segala hal. Bahkan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tugas kita apa? Kita harus betul-betul fokus kepada Tuhan. Dan kita harus cari kehendaknya. Biar dia yang dengan otoritasnya menyatakan kehendaknya. Dan kita hidup di dalamnya. Dan kita akan mengalami hal-hal yang benar dan besar. Nah, ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia percaya kedaulatan Tuhan. Kita juga sebagai orang-orang percaya, kita perlu memiliki cara hidup yang benar. Percaya Tuhan. Dan kalau bicara untuk melayani yang benar, seperti halnya dengan Yohanes, kita harus mengenali tugas dan panggilan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 20 dikatakan, Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. ya, waktu dia ditanya, kamu Mesias bukan? Padahal cara pelayanannya mirip. Dia membaptis, dia memberikan berita pertobatan. Lalu juga kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ya, dia mengerti dia bukan Mesias tapi diutus mendahulunya. Dan kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 13 sampai 14, siapa Yohanes itu? Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Saudara, meskipun Yohanes menyebut dirinya bukan Mesias, dia hanya diutus, tapi Tuhan berkata, Yohanes itu adalah nabi yang punya kuasa Elia. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengerti, di dalam kehidupan pelayanan gereja, Tuhan itu ingin setiap kita sebagai umatnya, sebagai pelayanannya, kita harus mengenali. Karena kalau kita baca juga dalam Efesus 4, ayat 11 sampai 13 dikatakan, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. saudara, setiap kita harus mengenali panggilan dan tugas kita. Kalau dalam kaitan gereja, Tuhan berkata, Tuhan memberikan yang namanya rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru, yang memperlengkapi dikatakan supaya ada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Setiap gereja harus mengaktifasi semua karunia jawatan supaya bisa bertumbuh dengan benar. Tadi kita baca dikatakan saudara-saudara bahwa karunia jawatan itu ada 5. Ada 5 ini. Ada rasul, nabi, kemudian penginjil, gembala, kemudian guru.
Dan Tuhan Yesus harus menjadi center, menjadi pusat. Dan ini adalah karunia jawatan yang perlu ada dalam setiap gereja. Ada yang punya karunia kerasulan, ada yang kenabian, semuanya. Nah, bagaimana kalau misalnya gereja itu tidak melakukan semua? Ini gambarannya seperti roda, harus lengkap lima-limanya. Nah ini saudara-saudara, kalau seringkali gereja tidak mengaktifasi ini tadi, rasul, nabi. Walaupun berbagai macam hal alasannya, tapi faktanya seringkali, saudara bisa lihat kalau roda itu modelnya seperti ini, bisa jalan, bisa menggelinding, nggak bisa. Banyak gereja tidak berfungsi secara maksimal, sebab tidak semua karunia jawatan itu diaktifasi. Maka mari kita sebagai gereja, kita juga perlu seperti halnya dengan Yohanes Pembaptis, dia adalah nabi. Lalu ada rasul. Sekarang pun masih diperlukan, karena kalau tidak ya gereja seperti ini. Bolong gini. Bisa berputar? Gak bisa. Gak bisa bertumbuh? Gak bisa. Gak bisa menjadikan jemaat itu sempurna. Seperti dikatakan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tidak bisa, karena apa? Kelima-limanya tidak diaktifasi. Maka mari kita sebagai pemimpin gereja juga, sebagai hamba-hamba Tuhan yang memimpin gereja, atau bahkan pelayan jemaat Tuhan, kita perlu mengembangkan diri, panggilan karunia kita masing-masing, supaya gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kenapa kita melayani saudara-saudara dengan benar, dengan panggilan kita, dengan tugas kita, karena kita harus tahu, jemaat itu adalah milik Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 29 dikatakan, Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. ya, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Gereja, jemaat itu milik Tuhan. Juga dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. katakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raji, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu tahu tidak, kita kan menyebut gereja, misalnya gereja Betel, Tabernakel, bahkan gedung pun disebut gereja. Kamu mau kemana ke gereja? Kata gereja itu dari bahasa Portugis igreja, yang artinya apa? Milik Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang melayani, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus tahu, kita harus mengerti dan meyakini bahwa melayani jemaatnya itu adalah ada sebuah kehormatan. Dan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena jemaat itu adalah tubuh Tuhan Yesus, miliknya. Maka Bapak Ibu yang melayani, apapun bentuk pelayanan kita, jemaat yang mungkin sebagai kolektan, penerima tamu, atau mungkin bagian musik, bagian sound, bagian media. Kadang-kadang kita kan berpikir begini, apa yang saya lakukan ini? Ingat Bapak Ibu, apapun pelayanan kita, pada waktu kita melayani jemaat, jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Maka kita perlu melayani dengan rasa hormat. Karena kita melayani miliknya Tuhan yang berharga. Seperti Yohanes, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Waktu dia melayani pertobatan, baptisan. Walaupun akhirnya harus diserahkan semua kepada Tuhan. Dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena dia tahu
mempelai perempuan itu miliknya mempelai laki-laki. Demikian juga dengan kita, siapapun kita, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat, waktu kita mulai melayani gereja atau melayani jemaat, ingat kita sedang melayani miliknya Tuhan yang harus kita jaga dengan benar. Maka dari itu kita harus melayani apa? Harus tuntas. Penuh tanggung jawab sampai selesai. Dan ini yang dikatakan Yohanes. Kalau kita baca tadi, mempelai perempuan itu miliknya mempelai laki-laki. Sebagai sahabat, dia memposisikan sebagai sahabat. Ikut senang. Sehingga dia tambah tadi kita baca. Oleh karena itu sekarang sukacitaku itu sukacita yang penuh. Kenapa? Karena dia tahu tugasnya itu sudah selesai. Tujuan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah untuk mengarahkan orang kepadanya. Ketika hal itu telah tercapai, maka pekerjaan Yohanes Pembaptis telah selesai. Ia seperti cahaya bintang pagi yang pudar walaupun sudah menjalankan tugas sepanjang malam menyinari walaupun sinarnya tidak terang. Waktu bintang pagi itu pudar diganti dengan matahari yang terbit. Itulah Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Waktu terang itu datang, yang lain mulai hilang. Itu yang terjadi dengan Yohanes. Tapi dia bangga. Dikatakan waktu itu dia berkata sukacitaku sekarang penuh. Artinya apa? Karena dia sudah selesai. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan harus tuntas menyelesaikan. Seperti hanya dengan Tuhan Yesus pun yang terjadi juga dengan Yohanes. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Setiap umatnya memiliki tugas dan panggilan yang berbeda. Sebab itu setiap kita harus menuntaskan, menyelesaikan. Sehingga kita bisa berkata, aduh aku sudah selesai. Tuhan Yesus dalam kaitan dengan pelayanan di bumi dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, sudah selesai. Paulus pun dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus meskipun dia harus mati secara juga sebagai martir, dia puas. Dalam ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Siap mahkota kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi para pelayan Tuhan yang baik dan setia, kematian, penyelesaian dalam hidup itu bukan hal yang menakutkan, tapi seperti sebuah wisuda untuk menerima mahkota kebenaran. Maka dalam Matius 25 ayat 21 juga dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. ya, selesai melayani itu sebuah awal dari kebahagiaan. Seperti wisuda, makanya Yohanes berkata, sukacitaku sekarang penuh.
Sukacita yang paling besar karena apa? Sudah selesai. Satu kali ada seorang misioneri pulang dari Afrika setelah melayani 20 tahun. Pulang bareng dengan salah satu presiden Amerika yang sedang pulang juga dari Afrika, tapi berburu. Ada waktu kapal merapat di pelabuhan di Amerika, karpet merah dibentangkan. Kemudian presiden dengan rombongan lewat, disambut meriah, padahal mereka pulang dari berburu. Sang misioneri, karena dia orang yang tidak punya, tinggalnya pun waktu di kapal, di dek karena kelasnya ekonomi. Dan yang membuat dia kecewa adalah waktu dia turun, memang turun agak terakhir, sudah sepi, gak ada satupun yang menyambut dia. Di dalam hatinya dia kecewa, dia berkata, saya melayani 20 tahun di Afrika, habis-habisan semua saya korbankan, warga. Tapi sampai di sini gak ada yang nyambut. Lalu dia menjadi lebih kecewa, menjadi sakit hati karena apa? Dia membandingkan, presiden hanya pulang dari berburu, sambutannya luar biasa. Waktu dia menuruni tangga, anak tangga dari kapal ke daratan, ada suara Tuhan bilang sama hamba Tuhan ini, hambaku, kamu belum pulang. Kamu belum selesai. Nanti kalau kamu selesai, aku sambut kamu di surga meriah sekali. Bapak Ibu, melayani dengan tuntas di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes berkata, aku sukacita. Sukacita kita penuh. Biar ini juga yang menjadi cara hidup kita dalam kita mengikut dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang kita berdiri. Kita nyanyikan nyanyian hati sebagai hamba. Juga saudara-saudara yang di rumah, kalau sudah berkenan, mari kita berdiri untuk menyanyi memuliakan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diselamatkan untuk dipanggil, dipilih, melayani Dia. Berbuah, itu tugas kita semua. Melayani Tuhan selama hidup. Tidak ada dan tidak boleh di antara kita berkata, saya kan jemaat saja. Tidak. Tuhan berkata kita harus melakukan pekerjaan Dia. Itu desain Tuhan waktu kita diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita harus semua melayani. Hanya memang kita melayani sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Mungkin ada yang pelayanannya di bidang kerasulan. Temukan panggilan kita. Atau di bidang kenabian, profetik, mungkin di bidang penginjilan, di bidang pengembalaan, atau mungkin di bidang pengajaran. Setiap kita punya tugas dan menemukan panggilan kita. Lalu kita jalankan sampai selesai. Sehingga pada waktunya nanti kita seperti di wisuda. Kita mendapat mahkota kebenaran. Maka hidup pelayanan kita harus jaga. Yaitu terus bangun sikap sebagai kacung, bukan doro. Sebagai hamba, sebagai pesuruh, bukan tuan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah belajar prinsip-prinsip penting dalam pelayanan. Tolong setiap kami, baik kami hamba-hambamu yang dipercaya menjadi pemimpin, maupun kami semua jemaat Tuhan. Kami menangkap pesan Tuhan yang penting, supaya setiap kami seperti Yohanes bisa berkata, sukacitaku penuh. Karena sudah menjalankan apa yang menjadi panggilan tugas selama di dunia ini. Engkau berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.